Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sulistianingrum dari SMK Negeri 1 Mendawai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Pada pagi hari ini kita akan menyimak materi tentang agribisnis tanaman buah, yaitu materi pelajaran di kelas 11 semester 3. Untuk tanaman mangga, biasanya kita membuka kulit seperti ini. Setelah dikupas ya, atau seperti ini kita kupas ya, itu dibiarkan beberapa hari, 4 atau 5 hari. Mengapa dibiarkan? Kalau mangga, saus misalnya atau sejenisnya yang bergetah gitu ya, itu jangan langsung dibungkus. Baru akhirnya kita naikin. Oke guys. Ya, artinya dia yang harusnya hijau karena terkena klorofilnya, jadi dia berwarna kuning. Karena dia sudah tidak bisa jadi hijau daun tadi. Apa namanya, Bu? Nekrotik atau nekrosa. Kemudian lama-lama, ya, bencana nekrosa ini macam-macam, bisa disebabkan karena yang menghisap daun seperti ini kan seperti ada gambar panjang nih. Ya itu, Bu. Ya. Nih, yang menghisap daun seperti ini kan seperti ada gambar panjang nih. Ya itu, Bu. Ya. Nih. Nah, ini yang bergaris-garis ini binatang itu menghisap. Apa kabar kalian? Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang augmented reality, yaitu yang ada di sini ya. Jadi kalian lihat, ini ada contoh gambar kucing di sini, gitu. Terus contoh berikutnya, nah ini ada gambar lilin yang bisa diterapkan ke gambar. Nih, burung. Nah ini kita bisa masukin ada hantu di lahan ya. Nah ini juga bisa kita aplikasikan gambar dinosaurus di area lahan. Nah bagaimana cara membuatnya? Sekarang kalian coba download aplikasi Inhunter. Tadi sudah di-download ya? Sudah terbuka semua? Sudah siap? Siap. Nah, kemudian kita siapkan dulu apa? Gambar smile-nya tadi yang sudah diajarkan, bentuknya seperti ini, ada kotak persegi, ya. Sudah digambar semua? Terus kalau sudah, kalian buka aplikasinya, kemudian kalian cari tato yang diinginkan. Sudah? Tato yang diinginkan sudah? Sudah? Ya, siap. Kalau sudah semua? Klik. Ya, klik tatonya. Ya, satu kali aja. Ya. Nah, sudah? Sudah ya? Sudah semua? Sudah.
Kalau sudah, klik try yang merah. Ya, terus sekarang masukkan. Nah, sekarang di situ ada gambar. Nah, ini ya. Di sini ada gambar kotak smile di situ. Ada nggak? Nah, masukkan ke kotak yang tadi digambar di kertas. Gambarkan sesuai bentuknya. Nanti akan muncul gambar di situ. Nah, sudah? Ya. Gambar, jangan-jangan dulu. Gambarnya sudah muncul? Nah, sudah. Kalau gambarnya sudah muncul, ini yang ada gambar AR yang hitam itu geser ke sebelah. Diklik yang AR, tulisan AR itu. Sudah? Ini coba di skip. Nah, sudah, gambarnya sudah muncul ya. Ini AR-nya dipindah, gambarnya hitam itu di AR dipindah. Nah, sudah? Kalau sudah, sekarang kalian cari foto yang ada di galeri kalian. Kalau mau mencari gambar di galeri, diklik yang kotak foto. Tapi kalau mau di gambarnya kalian sendiri di gambar. Yang mana? Kalau mencari foto, klik yang gambar foto. Ya? Sudah? Sudah? Gambar fotonya sudah? Nah, cari. Ya, cari gambarnya. Nanti dipasangkan. Sudah? Ya? Ya, apa ya? Foto sendiri masuk di situ. Paskan di badannya situ. Nah, yang benar. Nah, coba yang benar. Gambarnya yang mana? Itu orangnya. Sudah? Ya, kalau mau memperbesar itu ada tulisan gambar Pak Edit ya? Bisa nggak? Ada gambar pensil di bawah itu? Belum. Ada? Ada? Nah, jadi diklik, nah itu nanti bisa diperbesar, bisa diperkecil gambarnya. Bentuknya disesuaikan. Sudah belum? Sudah. Bentar. Kalau sudah, ini bisa diatur. Di situ ada pengaturan, ya, filter ya. Coba dengarkan. Ada filter di situ untuk pengaturan kabur, terang dan sebagainya itu. Silakan diatur. Kalau sudah sip ya sudah. Sudah? Kalau sudah di save. Kalau sudah ketemu gambarnya di save ya. Sudah belum? Sudah, di save. Di save kalau sudah. Ini save. Nah, sudah. Sudah dia dulu sampai keluar ada. Nah, selesai. Berarti gambar kalian sudah masuk. Sekarang buka dilihat di galeri. Galerinya dia. Ya, sudah titik. Ya, di save. Di save tunggu sampai ada gambar centang sampai dia tersimpan. Sudah di save. Lihat di galerinya. Mana? Ya.
Nggak tersimpan. Ya nggak tersimpan biar lagi. Oh, sudah. Nah, sudah. Terus ini sudah. Sudah pas ini tempatnya. Sudah. Sudah diatur sudah ya. Nah, sekarang kalian lihat di kanan ini. Udah ketemu berapa? Iya. Coba kalau yang sudah mana? Coba kita tolong didekatkan tutupnya. Coba ini mana? Saya dikatakan ini. Nah ini. Mas, belum apa mas? Bikin lagi. Nah sudah. Nah ini. Nah ini hasilnya. Ya, terus kelompok lain yang lain siapa sudah? Sudah. Mana fotonya? Ah ya ini. Nah. Guys, bantu juga sertifikat lengkap. Belum orang. Ini sudah? Kelompok ini sudah? Cari yang baru. Apa kuwi? Kelompok ini sudah? Nah, ini hasil mereka. Ya. Sudah, yang lain sudah? Sudah. Nah, waduh. Ini ada gambar ikan paus mengejar kalian ya? Ya, di sini. Sudah? Nopri? Sudah? Ngomong aja. Masa gini? Alah. Seperti mukanya. Ada gini gitu lah. Yo, hei bagus kan? Fotonya dari sini loh, orangnya yang foto nggak ada. Kan sudah dimulai. Nah, ini dipegang dulu. Mana nggak ada? Mana? Ya. Sudah? Jadi semua kelompok ya, semua kelompok sudah membuat gambar masing-masing. Sekarang bagaimana tanggapan kalian dengan pembelajaran kali ini? Dari kelompok ini? Mantap! Oke, kelompok ini gokil. Ya, sudah. Demikian untuk pelajaran hari ini tentang augmented reality dalam pembelajaran ya. Implementasi augmented reality dalam pembelajaran menggunakan indikator yaitu menggunakan tato ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dan juga di sebelah saya nama saya Bayu Saputra. Di sini terlihat jelas kebun kami, kebun benar sekali ubi jalar. Kemarin kami mencoba panen ubi jalar satu bedengan. Alhamdulillah lumayan banyak. Dalam bedengan ini terdapat sekitar berapa kemudian? 25 kilo ke atas ya? Ya, 25 kilo ke atas satu bedengan. Dan yang belum dipanen di sini ada 4 bedengan. 4 bedengan. Cukup nggak terlalu panjang, tapi cukuplah untuk menanam ubi jalar. Kami di sini ingin melakukan pemasaran karena pemasaran ubi jalar di lingkungan atau di daerah Mendawai, Kecamatan Mendawai. Kami mengambil model pemasarannya ada 2 cara aja sih. Yang pertama yaitu pemasaran di dalam lingkungan sekolah. Contohnya gimana dan contohnya? Contohnya itu ya bisa kami pasarkan ke kantin, kami tawarkan ke kantin juga atau siswa-siswi dan juga guru-guru yang mau beli ubi jalar. Pemasaran yang kedua yaitu pemasaran di luar sekolah. Di luar sekolah kami nggak terlalu ribet, kami pasarkan ke warung dan juga pasar-pasar yang besar. Di situ lebih mudah, lebih cepat larisnya kadang ubi jalar. Karena ubi jalar ini selalu dicari orang karena harganya murah, yang terjangkau, cukup murah dan cukup sulit untuk dicari. Enggak juga sulit sih, tapi lumayan banyak orang yang hobi di sini. Ya, benar sekali. Dan juga kalau mau beli ubi jalar langsung ke kebun kami itu harganya cukup murah, sekitar 8.000 1 kilo. Tapi kalau udah kami pasarkan di luar Itu sekitar 10 ribuan. nah iya sekitar 10 ribuan lah. Kalau kita memasarkan itu ubi jalar itu sudah kita bersihkan, kita kemas, jadinya harga nilainya tinggi. Nah makanya Kalau itu langsung beli ke kebun kami itu kotor, kan masih kotor, belum dibersihin, itu bisa murah lah. harganya bisa dikurangi. Ya, Itulah cara pemasaran kami dalam lingkungan sekolah dan luar sekolah di SMKN 1 Mendawai. SMK bisa. SMK ya bisa. Ya cukup sekian dari pengalaman kami dan juga pemasaran yang kami bagikan tadi. Ya, benar sekali. Kami berdua memberikan solusi pemasaran yang kami jalani di SMKN 1 Mendawai. Kami berdua mengucapkan terima kasih yang sebelumnya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini kita akan membersihkan bedengan ubi jalar. Yuhan, let's go, kita membersihkan bedengan. Kita Setelah pembersihan ini apalagi yang kita lakukan, Tina? kita melakukan penyiraman. Ada gembornya di sana, sudah diisi air, bisa diambil. Tapi kita membersihkan ini terlebih dahulu, membersihkan rumput-rumput yang tinggi agar tanamannya tidak mudah terserang penyakit. Gerbong sudah bersih, ayo ambil gembor di sana, Hen. Tolong, minta tolong. Saya kan aku mampu ya. Ya. Tiga. Proses perawatan tanaman ubi jalar. Inilah proses perawatan tanaman ubi jalar.
Ini sama, pen di sebelah sini. Ayo, sini dulu. Oh, apa pen? Kapan kita nanam ubi jalar? Oh, kapan? Besok sore jam. Oh, oke, ayo. Tapi alatnya apa saja ya? Oh, kita harus menyiapkan cangkul, parang dan air dulu. Oh, terus cara penanamannya, pengolahan bedengannya gimana? Oh, yang pertama kita harus melakukan membersihkan lahan lebih dahulu dari rumput, gulma, kayu dan sebagainya supaya kita mempermudahkan dalam pekerjaannya. Yang kedua kita harus membolak-balikan tanah, tujuannya agar sirkulasi udaranya dan air baik dan lancar. Yang terakhir kita harus jangan lupakan mencampurkan pupuk kandang dan sedikit sekam padi supaya tanaman mudah subur dan berkembang biak dengan baik. Yang kita perlukan dan supaya tanaman itu berkembang baik dengan buah yang banyak. Oh, jadi besok kita nanam. Bisa? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, saya Ahmad Safrudin. Dan saya Tony Santoso. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menanam ubi jalar. Apa aja sih bahan yang kita perlukan buat tanam ubi jalar itu, Ton? Bahan-bahannya paling kita perlukan dalam menanam ubi jalar itu adalah cangkul, arit. Yang paling utama adalah pupuk kandang dan stek atau bibit ubi jalar. Oh, Ya, Pak. besok kita panen Panen apa, Tok? ubi jalar. Alatnya apa saja yang digunakan? Ya, alatnya ya sabit. Terus Sabit untuk memotong ubi jalar dan bawa cangkul untuk menggali ubi jalar. terus cara panennya gimana? Ya, cara panennya ya sabit untuk ya kita potong dulu batang-batang ubi jalar, terus kita gali pakai cangkul secara perlahan agar tidak biar buahnya tidak terluka. Terus kita bersihkan ubi jalarnya dari tanah-tanah dan terus kita siap pasarkan. Ran, di Mendawai layak nggak sih ditanami ubi jalar? Layak menurutku. Kan tanaman ubi jalar bisa tumbuh di tanah manapun. Oh iya. Kalau menurut kamu, Mer? Nah, kalau menurutku kayak pendapatku nih kayak Rani kan Mendawai tanahnya cukup untuk ditanam-tanami. Mungkin kalau ditanami ubi bisa karena tanahnya tuh kalau ubi tuh kan karena tanaman ubi kan mudah didapatkan dan mudah ditanam di tanah manapun. Ya, terima kasih ya Meria, Rani atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas potensi daerah Mendawai tentang tanaman buah mangga. Di daerah Mendawai sangat memungkinkan menanam tanaman buah mangga. Tanah Mendawai sangat cocok untuk menanam buah mangga karena dikarenakan tanaman mangga itu tak memilih jenis tanah, dan pada intinya tanah di Mendawai sangat subur. Coy, ada mangga lah. Siapa ya? Sadar ada? Udah masak gak? Jenisnya bang? Aduh manis. Jenis mangga itu ada berapa ya? Ada 9 cuy. Iya. Iya. Mangga aroma manis itu jenisnya apa? Baunya harum, dagingnya lembut, dan rasanya manis. Nah, lu tingginya bang, buahnya dari bawahnya, pohonnya. Kalau tinggi pohonnya 5 meter sampai 10 meter. Hijau. Iya.
bro. Hoi. Seorang aku. Share. Oke. 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 Santai aja, bro. Bro, kira-kira tanah di Mendawa ini gimana ya? Bagus apa enggak untuk kita menanam buah mangga? Maksudnya kondisi tanahnya itu bagus atau enggak? Santai, Bray. Tanah di Bundawai sangat cocok untuk menanam tanaman buah mangga. Kan tanaman Mendawa sangat cocok nih untuk tanaman mangga. Nanti kalau sudah berbuah, terus panen, penjualannya kemana? Jangan khawatir loh. Nah, di Mendawa itu banyak penampungnya. Jadi jangan khawatir kita menjual di luar daerah. Di Mendawa itu banyak penampung dan dijamin kita selalu terjamin dan terkualitas penampungnya. Oh, kayak gitu ya? Iya dong. Sip. Kami suka tolong jelaskan cara pengolahan tanah yang baik untuk tanaman mangga. Pertama kita gemburkan tanahnya supaya lebih halus agar akar dapat berkembang dengan leluasa. Kemudian kita buat lubang tanah sesuai kebutuhan tanaman seperti ini. Pohon mangga. Alat dan bahan yang kami perlukan di sini: 1 bibit mangga, 2 buah arit, dan 1 buah gembor yang sudah berisi air. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita sediakan lubang tanam yang sudah kami buat dan sudah kami beri pupuk kandang, entah itu pupuk sapi, pupuk kambing, terserah Anda di rumah. Ya, setelah itu kita tanam pohon mangganya dan kita timbun dengan tanah yang sudah tercampur oleh pupuk. Setelah kita timbun, kita siram dengan air. Kapan waktu pemupukan tanaman mangga ini dengan baik? Iya, waktu pemupukan mangga ini ada 5 metode. Yang pertama, saat pohon mangga berumur 3-4 bulan. Yang kedua, saat berumur 1 tahun. Dan yang ketiga, menjelang berbunga. Dan keempat, saat pembentukan buah. Dan yang kelima, saat panen. Bagaimana cara kita menyiaga tanaman pohon mangga? Ya teman-teman, harus kita ketahui cara menyiaga tanaman mangga, yaitu dengan cara membuang rumput-rumput liar atau gulma yang ada di sekitar pohon mangga, seperti dengan menggunakan alat seperti sabit. Ya, langsung saja, bagaimana kita cara melakukan penyiagaan itu dengan cara menggunakan sabit? Caranya, tolong contohkan sedikit. Caranya begini ya, harus dibuang dengan menggunakan sabit sedikit, perlahan demi perlahan, supaya tidak mengganggu pertumbuhannya pohon mangga. Bagaimana kalau tanaman mangga tidak memperoleh air dengan cukup? Apakah tanaman mangga ini baik-baik saja atau bisa terjadi gejala seperti matinya tanaman? Langsung berikan saja jawaban Anda. Jika tanaman mangga tidak mendapatkan air
tidak mendapatkan air dengan cukup, maka ada terjadi gejala seperti gugurnya bunga. Pohon mangga ini sekitar umurnya itu sekitar 1-2 tahun setengah. Gitu. Contoh pohon mangga yang umurnya sekitar 1-1,5 tahun. Ya, ini contoh pohon mangga yang ketiga yang umurnya itu sudah sekitar 8-10 tahun. Sudah berbuah tiga kali berbuah. Dan ini sudah dipanen juga, dan ini hasil panenan kami yang ketiga. Aku mau nanya nih, minggu depan kan rencananya aku mau panen mangga. Iya. Nah, panen itu lumayan banyak, tapi aku bingung gimana cara masarinnya. Nah, kalau setahu aku sih Rin, pemasaran di daerah Mendawa ini agak sulit sih. Biasanya sih pemasarannya secara enceran yang per kilo tuh loh. Emang berapa per kilonya buah mangga? Nah, kalau di daerah Mendawai, buah mangga per kilonya biasanya 30.000. Itu tuh kan kalau musim yang baru panen awal. Kalau yang sudah panen, yang udah pohonnya agak panen yang banyak tuh, nah kan orang-orang juga punya pohon masing-masing di kebun, jadi harganya menurun drastis gitu loh. Nah, kalau gitu Rin, aku punya usul, mending kamu jual buah mangganya dengan cara enceran aja di daerah Mendawai. Oh ya udah, kalau gitu besok aku panen aja dan kujual dengan acara enceran aja. Iya, nah kalau gitu bagus tuh Rin. Semoga laris saja Buah mangganya. Iya.
Itu ada di sana, nanti foto lagi. Yang dikit lagi. Berapa? 250. Itu berapa kan? 300. Ini berapa ini? Itu 500. 500. Itu 300. sampai 500 ya. Ini ya habis ya. Nah, ini nggak apa-apa. Pas. Berapa itu? 300 lebih Ya, dikit. sudah. Ini sudah diaduk. Bawa sana pancinya. Tik dulu ini. Berikut ini foto-foto kenangan pembelajaran tatap muka sebelum pandemi COVID-19.
sini saya akan melakukan teknik grafting atau sambung pada tanaman, yaitu tanaman jengkol dan petai. Saya dekatkan tanamannya. Ya, perlu diketahui alat dan bahan yang kami gunakan adalah ya di bawah, yaitu gunting, silet. Silet yang saya gunakan adalah silet yang baru teman-teman, karena harus digunakan yang tajam, dan lading serta plastik untuk mengikat setelah kita membuatnya nanti. Caranya adalah kita buang dulu kita potong dulu dahan-dahan yang ada, iya, dan sisakan untuk dahan yang satunya teman. Setelah itu dipotong bagian atasnya, dibuka menggunakan silet. Setelah terbuka, kita gunakan batang petainya lagi teman, kita iris miring. Setelah iris miring, kita jepit di bagian yang telah kita belah tadi teman-teman. Setelah kita jepit, kita gunakan plastik untuk mengikatnya. Kita gunakan plastik. Ikat dengan rapat ya teman-teman, supaya bisa menyatu dengan sempurna. Setelah kita melakukan pengikatan pada bahan yang kita potong tadi, lalu kita tutup menggunakan plastik. Ini rapat banyak. Udah berarti kita biar ada embun nah. Jangan tahan sampai tahan muna. Setelah kita bungkus menggunakan plastik, kita membungkusnya tidak terlalu rapat teman-teman.
selesai. Ibu, sambungan dulu di gigi saya, Bu, padahal sudah tumbuh. Gara-gara ayam itu semuanya. Moga-moga aja masih bisa hidup. Kalau ayam tuh. Ibu. Potensi daerah di Tewang Kampung itu tanahnya cocok untuk bertanam-tanam. Misalnya contohnya buah mangga dan baik untuk menanam buah mangga. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dedi. Saya akan menemukan tumbuhan keladi. Tumbuhan keladi ini berjenis tanaman yang akarnya serabut. Dia tanamannya tumbuh di dalam tanah. Bijinya itu seperti ya bulat lah. Di sini banyak orang yang menanam. Di daerah Setiamulya banyak sekali orang yang menanam keladi, dan hasilnya pun sangat memuaskan. Tanaman cocok banget di sini karena dataran di sini agak sangat rendah, jadinya cocok buat keladi. Apalagi kalau kita tahu banyak daerah yang nanam keladi banyak yang gagal karena apa? Karena tanaman keladi itu tanaman yang memerlukan cukup banyak air. Kalau kita menanam di dataran tinggi, tumbuh tapi tumbuhnya tidak sempurna di dataran rendah. Ada singkong? Ada. Mau berapa kilo? Kilonya berapa? Kilonya 4.000. Mau beli berapa kilo? Sekilo aja. Ya udah, kita ke tempatnya aja. Ya, itu Pak. Singkong apa jenenge iki? Oh, rambut kayak ini, Pak. Singkong apa jenenge? Nah, batanmu ngerti kan aku jalan-jalan. Bahas apa? Nah, mbak. Singkong apa itu? Apa? Luang. Luang itu namanya apa luang? Iwak aja. Tanaman singkong adalah salah satu tumbuhan yang cukup mudah untuk dibudidayakan dan mempunyai banyak manfaat. Selain bagian umbi batangnya, pada bagian daun juga dapat digunakan untuk dimakan sebagai lauk pauk. Selain itu, banyak juga yang menggunakan tumbuhan singkong ini sebagai bahan konsumsi pengganti makanan pokok karena dilihat bahwa tumbuhan singkong ini banyak mengandung karbohidrat. Penanaman singkong sangat dianjurkan untuk dilakukan saat awal musim hujan, mengingat sifat bibit yang masih memerlukan pasokan air yang cukup banyak untuk pertumbuhan awal. Cara penanamannya adalah cukup dengan menancapkan batang pohon atau bibit yang telah disiapkan pada lahan pertanian singkong. Perlu ditekankan pada cara penanaman tanaman singkong ini adalah pada jarak tanamannya. Jarak tanaman antara bibit sebaiknya dibuat dengan jarak 60 cm atau 80 cm agar akar pohon bisa berkembang dengan baik. Selain itu, perlu juga untuk diketahui arah tunas pohonnya.
Arah tunas pohon ini bisa dilihat pada bakal tunas yang ada pada tonjolan bekas daun singkong jatuh. Pastikan tunas ini menghadap ke atas karena jika tunas terbalik maka singkong akan tumbuh ke bawah dan menjadi tidak sempurna. Ini singkongnya. Oke, matur suwun. Sama-sama. Kami